Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu Mendrawan SSI MSI dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pendugaan Rumor Simpan Dodol Tomat menggunakan metode Accelerate Self-Lab Testing model Arrhenius. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zeni dengan NIM Akhir 23 dan beberapa rekan saya, Dinda dengan NIM Akhir 04, Lydia dengan NIM Akhir 49, Kayla dengan NIM Akhir 59, Maria dengan NIM Akhir 16, dan Beitsa dengan NIM Akhir 18. Tomat merupakan komoditas hortikultura yang mudah rusak dan cepat mengalami penurunan mutu. Salah satu cara untuk memperpanjang masa simpan tomat adalah dengan mengolahnya menjadi produk olahan seperti dodol tomat. Dodol merupakan makanan semi basah dengan kadar air yang cukup tinggi sehingga mudah beresiko mengalami kerusakan selama penyimpanan. Permasalahan utama dari dodol tomat adalah masa simpan yang relatif singkat karena kandungan air dan komponen gizi yang mudah teroksidasi. Oleh karena itu, diperlukan pendugaan umur simpan untuk mengetahui daya tahan produk. Metode ASLT dengan model Arrhenius dapat digunakan karena lebih cepat dalam memprediksi umur simpan dibandingkan penyimpanan secara normal. Kemudian desain eksperimen pada penelitian ini yaitu dapat tujuan penelitian, di mana tujuan ini untuk menentukan umur simpan dodol tomat dengan Accelerated Self-Life Testing atau ASLT model Arrhenius menggunakan perubahan bentuk kimia, mikrobiologi, dan organik sebagai indikator. Lalu tahap penelitian ini menggunakan dua tahap, di mana tahap pertama yaitu penelitian pendahuluan. Di sini untuk menentukan formulasi dodol tomat terbaik dari 3 formulasi berbeda dengan analisis kadar air dan kadar gula sesuai SNI. Kemudian yang kedua yaitu penelitian utama dengan menggunakan formulasi terpilih untuk uji umur simpan dengan metode Accelerated Self-Life Testing atau ASLT model Arrhenius. Kemudian rancangan kelakuannya digunakan dua rancangan yaitu faktor suhu penyimpanan dan faktor waktu penyimpanan, di mana untuk suhu sendiri menggunakan 20 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius. Lalu untuk waktu penyimpanan ini ada 6 hari, 3 hari, 6 hari, 9 hari, 12 hari, dan 15 hari. Selanjutnya yaitu rancangan percobaan, di mana pada penelitian ini modelnya yaitu faktorial 3 pada suhu dikali 6 pada waktu penyimpanan. Kemudian terdapat 2 kali ulangan tiap kombinasi suhu dan waktu. Lalu untuk variabel penelitiannya yaitu terdapat variabel bebas, yaitu suhu penyimpanan dan waktu penyimpanan. Dan untuk variabel terikatnya yaitu kadar free fatty acid, FFA, jumlah kapang, dan atribut organoleptik yang terdiri dari warna, aroma, tekstur, dan penampakan. Kemudian terdapat variabel kontrolnya, yaitu formulasi bahan, jenis kemasan, kelembaban ruang, dan jadwal pengamatan. Oke, selanjutnya itu ada metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk menduga umur simpan produk dodol tomat itu dengan menggunakan metode Accelerated Self-Life Testing atau ASLT dengan model Arrhenius. Di mana model ASLT Arrhenius ini digunakan untuk menduga umur simpan produk pangan dengan cara mempercepat proses penyimpanan pada suhu yang lebih tinggi. Dengan penyimpanan pada suhu tinggi ini, maka kerusakan mutu akan terjadi secara lebih cepat sehingga dapat diamati dalam waktu yang lebih singkat. Dasar dari metode ini adalah kinetika reaksi penurunan mutu. Umumnya, reaksi penurunan mutu ini digunakan dengan cara mengikuti 2 model kinetika, yaitu order 0 dan reaksi order 1. Nah, suhu yang digunakan pada model ini biasanya digunakan minimal 3 suhu untuk menganalisis kerusakan mutu pada suatu pangan. Pada reaksi order 0, laju kerusakan itu tidak bergantung pada konsentrasi awal. Artinya penurunan mutu itu berlangsung secara konstan seiring waktu. Sedangkan pada reaksi order 1, laju kerusakan itu sangat dipengaruhi oleh konsentrasi awal. Jadi semakin besar konsentrasinya di awal, maka akan semakin cepat perubahan yang terjadi. Nah, seperti di samping, yang tanda panah itu ada rumus dari order 0 dan order 1, di mana rumus order 0 itu T sama dengan AT min A0 dibagi K. Lalu order 1-nya itu ln K, order 1-nya itu T sama dengan ln dikali AT per A0 dibagi K, di mana A0 itu merupakan nilai awal mutu atau nilai parameter awal mutu, sedangkan AT itu merupakan batas akhir atau parameter mutu yang akan pada saat dia dianggap rusak. Jadi mutu produk di mana dia itu sudah dianggap rusak. Nah, lalu K itu adalah konstanta laju kerusakan, di mana unstable dengan model Arrhenius itu dilakukan dengan menggunakan rumus nilai konstanta laju penurunan mutu atau K pada berbagai suhu itu akan dimasukkan ke dalam persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius itu K sama dengan K0 dikali E pangkat min E A per RT, atau bisa juga dalam bentuk linear yaitu ln K sama dengan ln K0 dikurang E A per R dikali 1 per T. Dengan memplotkan nilai ln K tersebut terhadap 1 per T, 1 per T itu inverse suhu, di mana 1 dibagi suhu yang digunakan itu Kelvin, maka akan diperoleh garis regresi yang dapat menghasilkan nilai energi aktivasi atau EA dan K0. Berikut adalah tata penggunaan metode ASLT dengan model Arrhenius untuk menduga umur simpan suatu produk pangan, yaitu pada penelitian ini dodol tomat. Yang pertama, atau tahap 1, adalah menentukan order reaksi dan konstanta laju. Dengan cara melakukan penyimpanan produk, lalu produk itu akan dianalisis secara berkala. Adapun yang dianalisis pada penelitian tersebut yaitu FFA, jumlah kapang, dan organoleptik. Selanjutnya, nilai parameter mutu yang telah dianalisis akan diplotkan dengan 2 persamaan regresi, yaitu order 0 dan order 1, di mana order 0 tadi yaitu perubahan konstan, dan order 1 yaitu perubahan mutu yang tergantung dengan konsentrasi awal. Selanjutnya, persamaan tersebut itu akan didapatkan nilai R kuadrat, di mana nilai R kuadrat yang terbesar itu akan dipilih sebagai model reaksinya. Dari persamaan terpilih tersebut akan diperoleh konstanta laju, kerusakan, atau K. Oke, tahap yang kedua yaitu menentukan energi aktivasi, di mana nilai K yang sudah diperoleh, di mana order 0 dan order 1 yang tadi sudah diperoleh nilai regresinya, itu akan digunakan untuk menghitung nilai K dari masing-masing suhu yang dihitung. Selanjutnya, nilai K yang telah didapatkan kemudian akan diplotkan dalam suatu grafik ln K sebagai sumbu Y dan 1 per T sebagai sumbu X. Maka dari grafik tersebut akan didapatkan kemiringan atau slope, yaitu nilai min A per R, sedangkan dari intercept itu diperoleh nilai ln K 0. Selanjutnya adalah tahap ketiga yaitu menghitung umur simpan, di mana setelah nilai K dan nilai A atau energi aktivasi didapatkan, maka umur simpan dapat dihitung dengan cara persamaan kinetika atau persamaan order 0 dan order 1 tadi. Hasil perhitungan akan menunjukkan berapa lama produk masih layak untuk dikonsumsi. Lalu selanjutnya terakhir yaitu tahap keempat, yaitu menentukan umur simpan pada kondisi aktual, di mana dengan menggunakan energi aktivasi yang diperoleh, maka nilai K pada suhu penyimpanan aktual itu dapat dihitung kembali. Umur simpan pada kondisi nyata atau suhu ruang, misalnya, itu akan diprediksikan dengan menggunakan persamaan kinetika. Ke persamaan kinetika tersebut itu kita gunakan untuk menghitung berapa lama waktu sampai mutu turun ke batas maksimal yang digunakan sebagai umur simpan aktual. Di sini dilakukan pendugaan umur simpan dari dodol tomat dengan parameter kadar free fatty acid atau kadar asam lemak bebas, di mana pengamatan dilakukan selama 15 hari dengan 3 suhu yang berbeda. Di sini dapat dilihat kadar free fatty acid dari hari ke-0, 3, 6, 9, 12, dan juga 15, di mana berdasarkan SNI-nya kadar asam lemak bebas pada dodol itu adalah maksimal 10,5%, sehingga selama 15 hari ini pada 3 suhu yang berbeda, dodol tomat ini masih aman dikonsumsi.
Kemudian dari hasil tersebut kita plotkan ke dalam grafik untuk menentukan order mana yang akan digunakan. Di sini dapat dilihat persamaan regresi dan juga R kuadratnya, di mana pada order 0 hanya satu regresi yang lebih besar, sedangkan pada order 1 ada dua regresi yang lebih besar, sehingga pendugaan umur simpan dodol tomat menggunakan order 1. Selanjutnya digunakan order 1 untuk menghitung pendugaan umur simpan dari dodol tomat selanjutnya, di mana kita harus menghitung nilai 1 per T dan juga langkahnya. Di sini sudah terlihat nilai 1 per T-nya dan juga langkahnya. Kemudian data tersebut diplotkan ke dalam grafik hubungan 1 per T dan juga langkah, dan didapatkan nilai persamaan regresi 18843x minus 66,354 dengan R kuadratnya 0,9879. Selanjutnya adalah menghitung laju penurunan mutu dodol tomat berdasarkan parameter kadar FFA selama penyimpanan. Di sini digunakan 3 suhu berbeda dengan pada suhu 20 derajat Celcius nilai K-nya adalah sebesar 0,129 per hari. Kemudian pada suhu 25 derajat Celcius nilai K yang didapatkan adalah 0,0440 per hari. Kemudian pada suhu 30 derajat Celcius dihasilkan nilai K 0,0155 per hari. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan pendugaan umur simpan dari reaksi yang sudah dihitung, di mana pada suhu 20 derajat Celcius umur simpan yang diduga adalah 21,83 hari. Kemudian pada suhu 25 derajat Celcius umur simpannya adalah 64,30 hari. Kemudian pada suhu 30 derajat Celcius adalah 182,54 hari. Perlakuan selanjutnya pada dodol tomat ini adalah pengamatan jumlah kapang yang dilakukan dengan 3 suhu yang berbeda, yaitu 20, 25, dan juga 30 derajat Celcius. Di sini dilakukan selama 15 hari. Dan menurut SAP 012986 tahun 2013, menyatakan jumlah kapang maksimal pada dodol adalah sebesar 2 kali 10 pangkat 2. Sehingga dodol tomat pada hari ke-15 suhu 20 derajat Celcius di sini masih layak dikonsumsi karena nilainya sebesar 7,50 kali 10 koloni per gram. Di sini masih di bawah dari jumlah maksimal. Sementara pada suhu 25 dan 30 derajat Celcius dengan hari yang ke-15 juga, ini sudah tidak layak karena sudah di atas dari batas amannya. Dari data hasil pengamatan jumlah kapang tadi, dapat kita plotkan ke dalam grafik untuk menentukan order reaksi yang akan digunakan. Di sini diplotkan ke dalam grafik untuk order 0 dan juga order 1. Dan ketika datanya dikumpulkan, ini didapatkan hasil bahwa nilai R kuadratnya pada order 0 yang mendekati 1 hanya 1. Tetapi di order 1, nilai R kuadrat yang mendekati 1 itu ada 2, sehingga kita akan mengambil atau memakai order 1. Kemudian dari persamaan regresi yang sudah kita cari sebelumnya, dapat kita hitung nilai 1 per T dan juga lengkapnya. Untuk 1 per T, kita hitung dengan 1 per suhu yang sudah diubah menjadi dalam bentuk grafik. Lalu untuk lengkapnya dapat kita hitung sebagai len B. Dan hasil perhitungan tadi, nilai 1 per T dan juga lengkap, dibuatkan ke dalam grafik yang baru dengan 1 per T sebagai sumbu X dan juga lengkapnya sebagai sumbu Y. Dan ketika dibuatkan grafik, dihasilkan persamaan regresi untuk hubungan 1 per T dengan lengkap, yaitu Y sama dengan 0,1899X minus 1,8 dan R kuadratnya sebesar 0,9989. Selanjutnya dari persamaan regresi tadi, didapatkan bahwa lengkapnya adalah Y, dan KO-nya adalah minus 1,8, EA per R-nya adalah 0,1899, dan 1 per T-nya adalah X. Lalu dari nilai EA per R tadi, dapat kita hitung nilai EA-nya dengan cara mengalihkan EA per R dengan R, dan R sendiri adalah tetapan, yaitu sebesar 1,986 kal per mol derajat Kelvin. Sehingga dikalikan 1,986 dikali 0,1899, didapatkan hasil EA sebesar 0,3771 kal per mol derajat Kelvin. Selanjutnya kita hitung nilai KO, didapatkan dari len KO, yaitu adalah A, yang nilainya adalah minus 1,8, sehingga KO-nya adalah 0,1653 per hari. Selanjutnya dari persamaan Arrhenius yang sudah tersedia, dapat diubah menjadi K sama dengan KO kali E, pangkat minus EA per RT. Lalu akan kita hitung nilai K-nya dari masing-masing suhu. Untuk suhu 20 derajat Celcius atau 293 Kelvin, kita substitusikan untuk nilai KO-nya adalah 0,1653 kali E, pangkat untuk EA-nya adalah 0,3771. Di sini jangan lupa diminusin, lalu dibagi nilai R-nya adalah 1,986 dikali dengan suhu tadi, yaitu sebesar 293. Didapatkan hasil K pada suhu 20 derajat Celcius adalah 0,165193 per hari. Lalu selanjutnya dengan cara yang sama untuk suhu 25 derajat Celcius atau dengan 298 Kelvin. Disubstitusikan dengan nilai yang sama, hanya digantikan di bagian suhunya, dan didapatkan hasil sebesar 0,165195 per hari. Lalu untuk suhu terakhir yaitu 30 derajat Celcius, yaitu 303 Kelvin, disubstitusikan juga dan menghasilkan nilai 0,165196 per hari. Tahap terakhir adalah perhitungan pendugaan umur simpan dodol tomat pada 3 suhu yang berbeda. Dan berdasarkan kinetika reaksi ordo 1, digunakan rumus TS sama dengan len CT per C0 per K, dan K di sini adalah nilai K yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi dapat kita substitusikan untuk suhu yang pertama ini yaitu 20 derajat Celcius, untuk CT-nya sebesar 200, lalu C0-nya sebesar 36,5, dan untuk K-nya adalah sebesar 0,165193, dan didapatkan hasil pendugaan umur simpan pada suhu 20 derajat Celcius yaitu sebesar 10,29 hari. Selanjutnya untuk suhu 25 derajat Celcius, kita substitusikan juga nilainya dengan nilai K 0,165195, dan didapatkan pendugaan umur simpannya sebesar 10,29 hari. Selanjutnya untuk suhu yang ketiga yaitu 30 derajat Celcius, kita substitusikan juga dengan nilai K-nya adalah 0,165196, juga dengan pendugaan umur simpannya sebesar 10,29 hari. Jadi kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut yaitu berdasarkan pipet reaksi umur simpan dodol tomat pada suhu 20 derajat Celcius yaitu selama 21,83 hari, pada suhu 25 derajat Celcius selama 64,30 hari, dan pada suhu 30 derajat Celcius yaitu selama 182,54 hari. Sedangkan berdasarkan jumlah kapang umur simpan dodol tomat pada suhu 20 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius yaitu sama-sama selama 10,28 hari. Nah, dari hasil tersebut, suhu dan lama penyimpanan berpengaruh nyata terhadap mutu seperti warna, aroma, tekstur, dan penampakan. Rekomendasi untuk kemasan dodol tomat. Yang pertama,
terdapat kemasan primer yang berkontak langsung dengan produk dengan menggunakan plastik vakum atau vakum packaging yang kemudian diseal dengan mesin vakum sealer seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Kartika et al. 2022 pada gambar di samping di mana dodol telah divakum. Selanjutnya, terdapat kemasan sekunder dengan menggunakan dus karton yang berukuran tertentu yang telah dilengkapi label, logo, dan informasi nilai gizi. Selain itu, terdapat kemasan primer lain yang menggunakan edible coating sebagai lapisan tipis yang berkontak langsung dengan produk dan dapat dikonsumsi. Salah satunya edible coating yang menggunakan kitosan yang diekstrak dari limbah rajungan pada konsentrasi 2%, mampu mempertahankan mutu dodol ketan berdasarkan penelitian Yahya et al. 2015. Kemasan-kemasan tersebut dapat menjadi penghalang oksigen, uap air, dan mikroba, sehingga dapat memperlambat kerusakan dan mempertahankan tekstur dodol tomat dengan masa simpan yang lebih lama.